Ya, kemarin kita telah belajar mengenai tanda-tanda i'rab bagi isim yang marfu'. Sekarang kita akan lanjutkan ya tentang eh, contoh-contoh dari tanda-tanda pada eh, setiap isim marfu'. Kemarin kita telah membahas mengenai tanda dari dhammah dan letaknya ada di mana saja. Ya, sekarang kita akan lanjut ke tanda al-waw. Ya, al-waw. Ya, kemarin kita belajar bahwasanya waw itu berada pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, kemudian juga pada asmaul khamsah, pada asmaul khamsah. Apa sih yang disebut dengan jamak mudzakkar salim itu? Ya, wa huwa jamak mudzakkar salim adalah madalla ala salasatin. Apa-apa yang menunjukkan kepada tiga fa'aksar atau lebih, ya, biziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan waw dan nun di akhirnya, dengan menambahkan waw dan nun di akhirnya. Au ya wa nunin, atau huruf ya dan nun ala mufradih, atau menambahkan huruf ya dan nun ala mufradih, ya, dari kata mufradnya atau dari bentuk mufradnya, dari bentuk mufradnya. Contohnya ja'al muslimuna, contohnya ja'al muslimuna, ja'al muslimuna. Al muslimuna di sini dapat kita hukumi bahwasannya dia itu jamak mudzakkar salim dan dia marfu'. Dari mana tahu marfu'nya? Dikarenakan dia memiliki tanda i'rab berupa al-waw, ya, al-waw, huruf waw. Tentunya huruf wawnya dari di sini ya. Nah, kenapa dia tanda marfu'nya itu huruf waw? Dikarenakan dia termasuk ke dalam, ya, i'rab rofa, termasuk ke dalam i'rab rofa, yaitu jenis jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Nah, dan jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya itu dengan waw. Jadi kalau kita mau i'rab al muslimuna fa'ilun, ya, jadi ini fa'il marfu'un, ya, marfu', wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya al wawu, yaitu al waw, huruf waw, li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, ya, dikarenakan dia isim jamak mudzakkar salim, isim jamak mudzakkar salim. Jadi untuk jamak mudzakkar salim ini dia tanda rafa'nya dengan waw. Nah, kemudian yang kedua ada asmaul khamsah, ya, al asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Nah, isim-isim yang lima ini apa? Ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, ya, dumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Ya, kalau kita mau mencari definisi asmaul khamsah, ya itu mungkin definisinya itu agak sedikit rumit, ya. Namun biasanya untuk nahwu-nahwu yang dasar itu definisi asmaul khamsah dengan menyebutkan apa aja itu asmaul khamsah, yaitu ada lima: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Ya, dan tentunya kita telah bahas bahwasannya asmaul khamsah ini dia bisa di-i'rab dengan waw apabila dia diidhofahkan atau disandarkan kepada kepada kata, ya, yang lainnya. Yaitu di sini contohnya misalnya disandarkan kepada kaful mukhatab atau domir kaf, ya, domir kaf al mukhatab. Nah, contohnya apa? Zahaba abuka, ya, zahaba abuka. Nah, abuka ini dia asmaul khamsah dan dia marfu. Kenapa? Dikarenakan tandanya waw. Ada waw di tanda i'rabnya. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwasanya abuka ini merupakan, ya, isim yang marfu. Ya, tandanya waw. Kenapa? Dikarenakan dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kalau kita i'rab, zahaba abuka. Abuka fa'ilun, ya, pelaku, marfu'un, marfu', wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya
Al wawu adalah huruf waw li'annahu al asmaul khamsah. Li'annahu li'annahu asmaul khamsah. Ya, dikarenakan dia termasuk dalam li'annahu Wow. asmaul khamsah. Dikarenakan dia termasuk ke dalam isim yang lima. Nah, nah kemudian al alif ya, al alif yaitu tanda yang ketiga adalah alif hanya pada satu tempat, yaitu pada isim musanna. Pada isim musanna. Apa sih isim musanna itu? Wahwa madalla ala ini, yaitu isim yang menunjukkan atas dua au isnataini, ya baik duanya itu bentuk muzakkar maupun bentuk muannas, biziyadati alifin wa nunin, ya dengan menambahkan alif dan nun pada akhirnya, au ya atau nun ya, atau ya dan nun afwan, au ya wa nun, atau huruf ya dan nun, maftuhun ma qoblal ya, maftuhun ma qoblal ya, dengan harokat fathah pada huruf sebelum ya. Ya, tapi itu tidak jadi bahasan kita dikarenakan kita masih membahas mengenai isi i'rab rofa. Contohnya apa? Qamal muslimani. Qamal muslimani, ya. Qamal muslimani. Al muslimani kita bisa hukumi bahwasanya dia ini isim yang marfu. Kenapa? Dikarenakan tanda i'rabnya yang berupa alif. Kenapa dia tanda i'rabnya alif? Dikarenakan dia isim musanna. Dikarenakan dia isim musanna. Nah, kemudian yang terakhir subutun nun, ya, yaitu tetapnya nun, ya, adanya nun, yaitu dia tanda bagi fi'il mudhari yang belum dimasuki yang sudah yang yang sudah dimasuki oleh eh, akhiran-akhiran yang menyambung pada fi'il mudhari, Apa sih akhiran-akhiran yang bersambung dengan fi'il mudhari? Ya, kira-kira ada tiga di sini ya. Al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari itu al-muttasil, ya, bersambung bi alif tasniyah, ya, bi alif tasniyah, dengan alif at-tasniyah, yaitu alif tasniyah yang kita kasih contoh kemarin, yadhabani di sini ya, contohnya yadhabani, nah, atau tadhabani. Nah, ini tuh aliful isnain. Au wawul jamaah atau waw al jamaah. Contohnya di yadhabuna. Nah, ini wawul jamaah. Tadhabuna juga di sini wawnya. Nah, au ya ul mukhatabah atau ya al mukhatabah. Dia adanya di tadhabina. Nah, ya, seluruh yang tadi disebutkan itu dia bersambung dengan fi'il mudhari dan setelahnya ada nunnya, ya, dan setelahnya ada nunnya. Nah, tanda dia itu rofa adalah dengan masih adanya si nun ini ya, masih adanya nun ini. Kalau dia masih ada, maka dapat kita hukumi fi'il mudhari'nya itu hukumnya marfu'. Fi'il mudhari' itu hukumnya marfu'. Ya. Dan kelima, fi'il ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Fi'il yang lima. Ya, tadi kita eh, telah belajar apa itu al-asmaul khamsah. Sedangkan di sini kita belajar al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, fi'il yang lima. Jadi ada isim yang lima, ada fi'il yang lima. Kalau isim yang lima, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Sedangkan kalau fi'il yang lima adalah yadhabani atau yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi fi'il Apa yang tuh, lima itu Ustaz? adalah kenapa? Jadi ini bentuk marfu dari fiil maupun eh, isim. Yang mana? Ini kan Subutun yang nun. eh, kalau yang sebut non berarti untuk fiil, dia bentuknya Fi'il. marfu.
Iya, kalau Tapi waw dan alif kalau itu isim. waw dan alif untuk isim. Iya, Jadi benar. kita, Iya. nah, Jadi kan kita pelajari bahwasanya rofa ini dia masuk kepada isim dan fi'il. Kalau ke isim, tandanya apa? Tandanya dhammah, kemudian waw, kemudian alif. Kalau ke fi'il, terutama fi'il mudhari ya, dikatakan fi'il mudhari itu mabni semuanya. Nah, kalau fi'il mudhari itu apa tandanya? Tanda rofanya kedua, yaitu dhammah dan juga sebutun nun. Kalau dhammah itu kalau fi'il mudhari'nya belum bersambung akhirannya dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya al mukhatabah. Nah, namun kalau misalnya fi'il mudhari'nya telah bersambung dengan alif litsnain atau alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya mukhatabah, maka tanda rofanya dengan tetapnya nun, ya tetapnya nun. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ya, ya misalnya ar-rajulani yadhhabani, ya ar-rajulani yadhhabani. Dua orang laki-laki itu pergi. Ar-rajulani yadhhabani. Dua orang laki-laki itu pergi. Nah, di sini kita dapat hukumnya bahwasanya yadhhabani di sini marfu. Kenapa? Karena masih adanya nun. Karena masih adanya nun. Nah, nun di sini dalam bahasa Arab disebut ya, nun di sini ya dalam bahasa Arab disebut dengan nun yang eh, atau apa namanya nun yang bersambung atau yang menjadi tambahan nun zaidah ya, nun zaidah atau nun tambahan yang berada pada fi'il mudhari, yang berada pada fi'il mudhari, nun tambahan nun zaidah. Nah, nah jadi yadhabani di sini itu fi'il mudhari marfu' ya. Kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Yadhabani fi'il mudhari marfu' hukumnya wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah subutun nun ya, subutun nun. Tanda rafa'nya itu tetapnya nun. Jadi bukan bukan alifnya, ya bukan alifnya. Kenapa bukan alifnya? Karena dia ini bukan isim, melainkan ini fi'il. Jazabani ini fi'il, bukan isim. Kalau isim kan kalau dia mutanah, tanda i'rabnya dengan tanda i'rab marfu'nya dengan alif, dengan alif. Ya, contohnya kayak ar-rajulani di sini ya. Nah, ar-rajulani di sini dikarenakan dia isim, jadi tanda i'rabnya itu bukan nun, tapi alifnya. Tapi kalau fi'il, ya tanda dia marfu'nya itu dengan adanya nun, dengan adanya nun, tetapnya nun. Nah, lawannya itu nanti hadfun nun, ya. Lawan dari subutun nun itu hadfun nun dengan dibuangnya nun. Nah, itu dia kalau misalnya fi'ilnya itu mansub atau majzum. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Sampai sini paham, Bu? oh, Paham ya? Nah, kalau paham kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, eh, kemudian kita lanjut ke alamat i'rab yang kedua. Ya, tadi kita telah belajar mengenai tanda-tanda i'rab rafa. Ya, sedangkan kita hari ini ya selanjutnya kita akan belajar tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab atau mansub, ya, tanda i'rab nasab. Alamatul i'rabi lin nasab. Tanda-tanda i'rab bagi nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi khamsu alamatin. Dan bagi nasab itu ada 5 tanda. Nah, ini yang paling banyak tandanya, yaitu nasab. Ada 5, afwan. Ada 5 tanda.
Nah, apa saja tandanya? Yaitu yang pertama adalah al-fathah, ada fathah. Yang kedua ada al-alif, ada alif. Ya sama seperti rofa, ada alifnya juga. Namun yang membedakan kalau di rofa itu dia pada isim musanna, sedangkan alif di sini bukan pada isim musanna, melainkan pada asmaul khamsah. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga ada al-kasroh, ada kasroh juga. Kemudian yang keempat ada ya, ya dan yang terakhir ada hadfun nun. Ya hadfun nun dan ini khusus pada fi'il. Ini hanya khusus pada fi'il. Ya, hadfun nun ini khusus pada fi'il. Sedangkan empatnya tadi yang di belakangnya, yang sebelumnya itu dia hanya khusus pada isim. Kecuali fathah ini. Fathah ini dia juga ada pada fi'il, isim dan fi'il. Nah, isim dan juga fi'il. Nah, ya. Nah, fa'ammal fathatu adapun fathah fatakunu alamatan lin nasbi menjadi tanda bagi nasab. Itu kapan? Ya, fi salasati mawadi pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Fi salasati mawadi pada tiga tempat. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada fil ismil mufradi, yaitu pada isim mufrad. Kemudian yang kedua wajam taksiri dan pada jamak taksir. Ya. Kemudian yang ketiga wal fi'l mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'. Dan juga fi'il mudhari apabila idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk kepadanya nasibun, yaitu suatu hal yang dapat membuat si fi'il ini menjadi mansub. Nanti kita akan belajar ada namanya adawatun nasib ya, atau an-nawasib, nawasibul fi'li. Kita akan belajar nawasibul fi'li, apa saja yang dapat membuat fi'il itu menjadi mansub. Kemudian walam yattasil bi akhiri syai'. Namun akhirannya belum bersambung dengan sesuatu apapun. Yaitu bukan bersambung dengan atau tidak bersambung dengan aliful alifut tasniyah atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Nah, ya, sampai sini ini masih mirip-mirip dengan isim yang marfu ya. Dengan tanda marfu yang dimana tanda marfu dengan doma itu ada empat, sedangkan kalau di sini ada tiga ya, dan ini masih mirip-mirip dengan tanda pada doma di marfu. Nah, ya, yang membedakan cuman di sini tidak ada jamak muannas salim, jamak muannas salim. Dikarenakan jamak muannas salim tanda nasabnya itu dengan kasroh. Nanti insya Allah akan disebutkan. Nah, selanjutnya wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan lin nasbi, dan dia menjadi tanda bagi nasab. Tanda yang kedua yaitu alif, dan dia menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khamsah, hanya pada asma'ul khamsah, hanya satu aja. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka, ya, wa ma asbah dzalik. Contohnya ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu, wa akhaka, dan aku melihat saudaramu, wa ma asbah dzalik, dan yang mirip-mirip dengan contoh yang tadi. Ya, tinggal kita ganti aja, misalnya ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu dzamalin, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwasannya alif ini menjadi tanda bagi nasab hanya pada satu keadaan atau pada satu tempat aja, yaitu pada al-asmaul khamsah, pada al-asma al-khamsah, pada isim-isim yang lima. Kemudian selanjutnya mu'amal kasroh, adapun kasroh fatakunu alamatan lin nasbi, ya, menjadi tanda bagi nasab pada
fi jam'il muannats salim, pada jamak muannas salim. Ya, jadi alif itu pada satu tempat dan kasar juga pada satu tempat, yaitu pada jamak muannas salim. Dan nanti insya Allah contohnya akan kita berikan. Wa amal ya, adapun ya fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jama'. Nah, adapun ya, dia menjadi tanda bagi nasab itu pada dua keadaan, yaitu fit tasniyah, yaitu pada isim musanna, kemudian wal jama' dan pada jamak mudzakkar salim. Jamak di sini maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Jadi untuk ya itu ada dua tempat, yaitu pada fiil Alif yang musanna, kemudian juga pada jamak mudzakkar salim. dan Dan pada jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang terakhir, wa amma hadfun nun, adapun dibuangnya nun ya. Ya hadfun nun itu artinya dibuang nunnya. Dari kata ya hadaf, hadaf itu artinya buang. Al hadaf, membuang. Amma hadfun nun, adapun ya dibuangnya nun, fayakunu alamatan lin nasbih, menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun, yaitu pada fi'il yang lima. Ya, tadi kita udah belajar fi'il yang lima itu ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Nah, kasurannya ini dia tanda rofaknya itu dengan sebutun nun. Dengan sebutun nun. Nah, maka tanda nasabnya itu dengan hazfun nun. Dibuangnya nun. Tanda nasabnya dengan hazfun nun atau dibuangnya nun. Paham? Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari setiap tanda-tanda nasab yang telah dipelajari tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bu? enggak ada. Hmm? Dapat dipahami ya, Bu ya? Ya, nah, Insya Allah. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan, baik itu bisa lewat admin atau di grup, insya Allah bisa. Nanti insya Allah akan kita bahas. Type ya, kita cukupkan pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa jazakillah khairan katsiran, Bu. Makasih ya, Bu ya. Izin keluar, Bu.